sekarang saya berada di depan Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama rekan saya, Siti Nur Hasanah, yang akan mewawancarai Ketua Prodi Ilmu Hukum, Bapak Emil Salim Siregar, SH, MH. Baiklah, sekarang saya sudah bersama Bapak Emil Salim Siregar, SH, MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Asahan. Selamat siang, Bapak. Ya. Saya izin mewawancarai seputar Universitas Asahan. Kalau boleh tahu, siapa saja tokoh penting atau alumni berprestasi dari Universitas Asahan? Kalau tokoh penting itu banyak yang dihadirkan, terutama dari Universitas Asahan. Mulai dari pertama kali terbukanya Universitas Asahan ini melalui mantan bupati kita, Haji Sudirman Siregar, dan juga alumni-alumni kita yang berprestasi mulai dari ketua alumni sampai yang bekerja banyak di instansi-instansi pemerintahan ataupun di swasta. Nggak bisa disebutkan namanya satu-satu karena terlalu banyak gitu yang sudah berkecimpung ya di dalam dunia pemerintahan, swasta ataupun di politik. Kemudian Pak, apa saja program studi unggulan yang dimiliki UNA dan bagaimana daya saingnya secara nasional? Kalau program studi unggulan, hampir keseluruhan dari program studi di Universitas Asahan ini menjadi program studi unggulan yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita. Mulai dari Fakultas Hukum, mulai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, sampai Fakultas Ekonomi. Artinya di dalam dunia teknologi ataupun inovasi pada saat sekarang ini semua hal dibutuhkan, dan juga dibutuhkan adanya kreativitas dari mahasiswa nantinya yang bakal menjadi alumni agar bisa bekerja secara maksimal dan membuat nama UNA ini pastinya dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya Asahan, melainkan Batubara ataupun Tanjung Balai, bahkan di wilayah-wilayah luaran dari ketiga kabupaten. Kapan Universitas Asahan didirikan dan bagaimana perkembangan kampus saat sejak itu? Universitas Asahan itu berdiri di tahun 1985, yang dimana pada masa itu mengalami perkembangan ya. Memang kalau kita lihat perkembangannya sampai saat ini sangat jauh signifikan, kan mulai dari tingkat pembangunannya, kan mulai dari kualitas mahasiswanya, bahkan kualitas dari alumninya ini sudah kita bilang berkecimpung di dalam segala hal, dan juga mulai fasilitas-fasilitas ya pastinya ya, seperti kayak di Fakultas Hukum dan fakultas lain juga. Kalau dulunya itu belum full AC, sekarang sudah full AC, dan juga lab-lab ataupun laboratoriumnya sudah cukup signifikan peningkatannya dari dulu hingga sampai tahun ini di tahun 2020. Mudah-mudahan nanti pastinya akan lebih lagi kemajuan kita di Universitas Asahan. Kemudian Pak, yang Bapak tahu di mana saja alumni UNA bekerja setelah lulus dan bagaimana reputasi mereka di dunia? Oke. Ini terutama di Fakultas Hukum ya, di Fakultas Hukum UNA. Kalau yang saya lihat sampai sejauh ini ada berkecimpung di dalam profesi pengacara, ada profesi notaris, dunia pemerintahan pun ada juga, ya kan, ada menjadi PNS, ada menjadi pegawai P3K, bahkan ada yang menjadi pegawai bank swasta di wilayah Asahan, Batubara, begitu kembali. Artinya hampir semua instansi di pemerintahan ataupun swasta banyak alumni-alumni kita yang bekerja di kantor-kantor yang berdekatan juga dengan wilayah Asahan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada calon-calon adik yang baru tamat ini? Mengapa calon mahasiswa harus kuliah di Universitas Asahan dibandingkan universitas lainnya yang ada di Asahan? Satu, pastinya kualitas, ya kan, bukan hanya kualitas itu mulai dari dosennya juga, di mana dosen-dosen di Universitas Asahan ini dosen-dosen yang berprestasi
yang sering memenangkan hibah penelitian, hibah pengabdian, bahkan sering juga berinteraksi juga sebagai tokoh-tokoh penting ya di dalam dunia pemerintahan. Jadi artinya adik-adik mahasiswa sekalian juga harus ikut bergabung, jangan hanya berdiam diri juga, karena kampus Universitas Asahan ini bukan hanya kampus yang mempunyai kualitas, pastinya juga kampus yang memiliki integritas untuk para calon adik-adik mahasiswa kita agar bisa menekuni perkuliahan kita. Dan satu lagi sebagai juga motivasi, kuliah itu adalah penting, jangan berlama-lama dalam kuliah karena sudah menanti adanya kebutuhan kerja di luar sana. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana Universitas Asahan menjaga kualitas pendidikan dan akreditasi program studi? Oke, untuk menjaga kualitas dan akreditasi pastinya harus memenuhi adanya tridharma, mulai dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Jadi setiap dosen bukan hanya melakukan pengajaran saja, tetapi melakukan penelitian baik secara dosen sendiri atau bekerja sama dengan dosen lain, bahkan terkadang dosen ini melibatkan mahasiswanya untuk bisa bersama-sama melakukan penelitian. Begitu juga di dalam pengabdian kepada masyarakat. Dosen yang lain juga berkecimpung, bahkan di Universitas Asahan ini sering berkolaborasi dengan berbagai bidang keilmuan, bukan hanya dosen fakultas hukum, melainkan dosen dari fakultas teknik, dari fakultas ekonomi, saling berkesinambungan melakukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Dan pastinya sudah banyak penelitian atau pengabdian yang dimenangkan oleh didanai oleh dana hibah dari LIPI. Dan jika memang tidak menang dalam dana hibah LIPI, maka Universitas Asahan memfasilitasi dengan memberikan penelitian atau pengabdian dengan memakai dana hibah dari internal Universitas Asahan untuk memacu semangat dari ataupun kreativitas dari dosen-dosen kita di Universitas Asahan. Baiklah, itu aja yang